Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Sofiani dengan NIM C1B023087. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lanjutan dan Perilaku Organisasi, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, dan teman-teman yang telah menonton. Baiklah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dua aspek penting dalam perilaku manusia di organisasi, yaitu emosi dan suasana hati. Keduanya sering dianggap hal yang pribadi, padahal dalam konteks organisasi, emosi dan juga suasana hati sangat berpengaruh terhadap produktivitas, keputusan, komunikasi, dan juga hubungan antar individu. Misalnya, suasana hati seorang pemimpin yang buruk itu bisa mempengaruhi seluruh tim, atau sebaliknya, semangat seorang karyawan itu bisa menular dan meningkatkan moral kelompok. Jadi, memahami emosi bukan sekedar hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2017 mengatakan bahwa ada 3 istilah yang saling berkaitan. Yang pertama adalah afek. Jadi afek ini semua jenis perasaan termasuk emosi dan suasana hati. Afek ini adalah istilah yang paling umum. Hal ini mencakup semua perasaan manusia dari yang ringan hingga yang intens. Yang kedua, emosi ataupun emotion. Jadi ini merupakan perasaan intens diarahkan pada seseorang atau sesuatu, terjadi singkat, sering disertai ekspresi wajah, dan emosi ini biasanya lebih spesifik. Emosi bersifat intens, singkat, dan muncul karena kejadian tertentu. Misalnya, ketika kita marah karena dikritik ataupun senang karena dipuji. Lalu yang ketiga adalah suasana hati atau mood, di mana suasana hati ini merupakan perasaan umum, kurang intens, tanpa penyebab spesifik dan berlangsung lama. Jadi suasana hati ini sifatnya dia lebih halus dan bertahan lama tanpa penyebab yang jelas. Misalnya seseorang bisa saja merasa murung seharian tanpa tahu alasannya. Hubungannya bisa dibayangkan seperti afek ini adalah payung besar, sedangkan emosi dan suasana hati adalah dua cabangnya. Di dalam organisasi, ketiganya itu berperan sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang berperilaku, berinteraksi, dan juga mengambil keputusan. Lalu ada perbedaan emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati sering digunakan bergantian, padahal berbeda secara psikologi. Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari segi intensitas. Kalau emosi itu jauh lebih kuat daripada suasana hati. Lalu ada durasi. Durasi emosi itu muncul cepat dan hilang cepat, sedangkan kalau suasana hati bisa bertahan berjam-jam. Lalu ada penyebab. Kalau penyebab emosi itu biasanya dia spesifik, kalau suasana hati penyebabnya tidak jelas. Lalu ada ekspresi. Emosi biasanya tampak jelas di wajah atau bahasa tubuh, sedangkan suasana hati tidak selalu terlihat. Kalau dari segi arah, emosi selalu diarahkan pada sesuatu, sedangkan mood atau suasana hati tidak. Misalnya, ketika seseorang dimarahi atasan, ia bisa marah atau emosi selama beberapa menit. Tapi setelah itu ia bisa tetap merasa murung karena suasana hatinya ini sepanjang hari tidak enak. Jadi hal ini tuh penting dipahami dalam manajemen tim karena suasana hati satu orang bisa menular dan menciptakan iklim kerja yang positif ataupun negatif. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis emosi. Jadi ada 7 emosi dasar yang umum diakui lintas budaya, di mana setiap emosi itu punya fungsi biologis dan sosial. Yang pertama adalah marah. Marah ini respon terhadap ketidakadilan atau ancaman. Marah membantu kita menolak ketidakadilan. Yang kedua jijik, yaitu reaksi terhadap hal yang tidak disukai. Yang ketiga takut, yaitu perasaan cemas menghadapi bahaya. Takut membuat kita waspada terhadap bahaya. Lalu ada senang. Senang ini reaksi positif terhadap hal yang menyenangkan. Senang memperkuat ikatan sosial. Lalu ada sedih. Sedih ini reaksi terhadap kehilangan atau kegagalan. Sedih membantu kita mendapatkan empati dan dukungan. Lalu ada terkejut, yaitu reaksi spontan terhadap kejadian tak terduga. Terkejut membantu kita bereaksi cepat terhadap hal baru. Lalu terakhir ada muak, yaitu penolakan terhadap perilaku atau hal yang dianggap buruk. Dengan kata lain, emosi ini tidak selalu negatif. Semua emosi memiliki peran evolusioner untuk membantu kita bertahan dan beradaptasi. Dalam konteks organisasi, mengenali emosi membantu memahami reaksi rekan kerja. Misalnya, apakah seseorang marah karena frustasi pribadi
atau karena sistem kerja yang tidak adil. Selanjutnya adalah aspek emosi. Yang pertama adalah biologi emosi. Bersumber dari sistem limbik otak, terutama amigdala. Emosi ini mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Emosi mengatur reaksi spontan seperti marah ataupun takut. Jadi emosi bukan sekedar pilihan, tapi respon biologis yang alami. Yang kedua adalah intensitas emosi, di mana setiap orang merespon stimulus dengan kekuatan berbeda yang dipengaruhi oleh kepribadian dan konteks sosial. Setiap orang berbeda dalam intensitas emosinya. Ada yang cepat tersinggung, ada yang tetap tenang. Hal ini dipengaruhi oleh kepribadian dan juga pengalaman. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Beberapa individu sering mengalami emosi tertentu lebih lama dibandingkan orang lain. Jadi sebagian orang sering mengalami emosi tertentu, misalnya cemas, sebagian lagi jarang. Jadi pemahaman ini penting dalam organisasi, di mana seorang pemimpin yang memahami dinamika emosi timnya itu bisa lebih mudah menjaga keseimbangan kerja. Selanjutnya adalah emosi dan etika. Yang pertama, emosi tidak selalu membuat irasional, justru bisa menjadi sumber motivasi. Yang kedua, mengenali dan mengatur emosi membantu seseorang bertindak etis dan objektif. Yang ketiga, ketika kita memahami sumber emosi, kita lebih mampu memprediksi perilaku dan menjaga hubungan sosial. Yang keempat, tanpa emosi, manusia sulit berpikir rasional dan kehilangan landasan moral. Pertanyaannya, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Jawabannya tidak selalu. Justru emosi adalah bagian dari proses berpikir rasional. Tanpa emosi, kita sulit memahami nilai moral dan etika. Misalnya, rasa marah terhadap ketidakadilan bisa mendorong kita memperjuangkan kebenaran. Yang menjadi masalah bukan keberadaan emosi, tapi cara menyalurkannya. Dalam organisasi, karyawan yang mampu mengenali emosinya akan lebih stabil secara moral dan profesional. Sebaliknya, orang yang menekan emosinya terlalu lama bisa meledak di waktu yang salah. Lalu ada emosi di tempat kerja atau emotional labor. Jadi di mana kondisi karyawan diharapkan menampilkan emosi tertentu sesuai dengan peraturan organisasi. Jenis emosi kerja yang pertama adalah felt emotion, di mana emosi yang benar-benar dirasakan individu. Yang kedua, displayed emotion, yaitu emosi yang ditampilkan sesuai tuntutan pekerjaan. Karyawan tidak hanya dituntut melakukan pekerjaan teknis, tetapi juga harus mengelola perasaan agar sesuai dengan peran mereka. Contoh, pramugari harus selalu tersenyum, perawat harus sabar, guru harus ramah walaupun sedang lelah. Bentuknya dari emosi ini yang pertama adalah surface acting, yaitu menyembunyikan emosi sebenarnya sekedar berpura-pura. Misalnya, customer service harus tetap tersenyum. Jadi surface acting ini dia menampilkan emosi palsu di permukaan seperti tetap tersenyum walaupun mungkin sedang kesal. Yang kedua, deep acting, yaitu mengubah perasaan agar sesuai dengan peran. Misalnya bidan benar-benar ikut merasakan empati pasien. Jadi deep acting ini berusaha sungguh-sungguh menyesuaikan perasaan agar sesuai dengan peran. Surface acting ini cenderung membuat stres, sementara deep acting lebih sehat karena melibatkan empati dan keaslian emosi. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Jadi menurut Daniel Goleman pada tahun 2017 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi diri serta orang lain. Ada 5 komponen utamanya. Yang pertama, kesadaran diri ataupun self-awareness, di mana mengetahui perasaan dan pengaruhnya. Jadi kalau self-awareness ini, kita tahu apa yang kita rasakan dan kenapa. Yang kedua, regulasi diri atau self-regulation, yaitu mengendalikan dorongan negatif. Jadi kalau regulasi diri, kita mampu mengendalikan reaksi emosional sebelum bertindak. Yang ketiga, motivasi ataupun motivation, merupakan semangat bekerja melebihi faktor uang ataupun status. Jadi motivasi ini semangat dari dalam diri, bukan hanya karena uang. Yang keempat, empati, yaitu memahami dan merasakan perasaan orang lain, di mana empati kemampuan membaca emosi orang lain. Lalu terakhir, keterampilan sosial atau social skills, di mana mengelola hubungan dan membangun jaringan kerja. Karyawan dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih sukses karena mampu bekerja sama, mengatasi konflik, dan tetap tenang dalam tekanan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terbentuk melalui 3 hal. Yang pertama ada otak. Jadi amigdala berfungsi mengatur reaksi emosional. Tanpa amigdala, seseorang kehilangan makna pribadi dalam pengalaman emosional.
Amigdala ini mengatur respon emosional dasar, sedangkan korteks prefrontal membantu menahan impuls. Kedua adalah lingkungan keluarga. Anak belajar mengekspresikan dan memahami emosi melalui contoh orang tua. Jadi apakah emosinya itu boleh diekspresikan atau harus ditekan? Yang ketiga, lingkungan sekolah. Guru dan teman sebaya itu membantu mengembangkan empati, komunikasi, dan pengenalan diri. Jadi kecerdasan emosional ini bisa dikembangkan melalui latihan sosial, refleksi diri, dan pengalaman. Lalu ada suasana hati. Jadi suasana hati ini adalah keadaan perasaan yang bersifat umum, tidak diarahkan pada objek tertentu dan bertahan lama. Yang pertama itu ada afek positif tinggi, di mana semangat, percaya diri, dan bahagia. Lalu ada afek positif rendah, yaitu lesu, bosan, dan malas. Ada afek negatif tinggi, seperti stres, cemas, dan tegang. Ada afek negatif rendah, tenang, santai, rileks. Jadi suasana hati ini kondisi emosional yang lebih halus tetapi tahan lama, yang sudah disebutkan di awal tadi. Ketika afek positif tinggi itu dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan kerja. Sebaliknya, jika afeknya rendah, negatif, itu cemas, mudah marah, yang dapat menurunkan fokus dan kerjasama. Di dalam organisasi penting menciptakan suasana yang mendukung suasana hati positif, misalnya dengan ruang kerja yang nyaman, komunikasi terbuka, dan apresiasi terhadap kinerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian, di mana temperamen mempengaruhi kecenderungan dalam emosi. Yang kedua, waktu dalam hari. Emosi positif cenderung tinggi di pagi dan siang hari dan menurun menjelang malam. Yang ketiga, hari dalam minggu. Senin afeknya negatif tinggi, sedangkan Jumat Sabtu itu positif. Yang keempat, stres. Stres kerja menurunkan suasana hati dan memperburuk reaksi emosional. Jadi tekanan kerja ini membuat emosi mudah meledak. Yang kelima, tidur, dimana kurang tidur ini menurunkan kontrol emosi. Yang keenam, aktivitas sosial dan olahraga yang dapat memperbaiki mood. Jadi aktivitas fisik membantu menjaga kestabilan emosi. Selanjutnya adalah usia dan jenis kelamin. Wanita cenderung lebih ekspresif, orang tua lebih stabil emosinya. Jadi semakin dewasa seseorang biasanya lebih stabil emosinya. Artinya, pengelolaan jadwal dan keseimbangan hidup juga bagian dari manajemen emosi di tempat kerja. Lalu aplikasi emosi dan suasana hati dalam organisasi. Yang pertama adalah seleksi. Kecerdasan emosional penting dalam rekrutmen posisi manajerial. Jadi dalam seleksi karyawan, kecerdasan emosional ini menjadi indikator penting untuk posisi kepemimpinan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jika suasana hati sedang positif, maka keputusan lebih bijak dan kreatif. Karena jika moodnya sedang positif, ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan juga menciptakan solusi yang konstruktif. Yang ketiga, kreativitas, di mana suasana hati yang baik ini dapat menciptakan ide yang lebih inovatif. Yang keempat, motivasi. Promosi dan penghargaan dapat menjaga emosi positif karyawan. Yang kelima, kepemimpinan. Pemimpin yang efektif itu mampu membaca dan mengelola emosi tim. Dalam kepemimpinan, pemimpin yang mampu membaca emosi timnya ini lebih efektif memotivasi orang. Yang keenam, negosiasi. Emosi positif menghasilkan win-win, sedangkan emosi negatif menghasilkan konflik. Dalam negosiasi, emosi positif menciptakan suasana yang saling percaya. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Emosi karyawan menular pada pelanggan atau emotional contagion. Yang kedelapan adalah perilaku menyimpang. Emosi negatif berlebihan bisa memicu perilaku destruktif. Intinya, organisasi yang sadar akan pengelolaan emosi bisa mencapai kinerja lebih tinggi dan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya kita masuk ke case study tentang emosi dan suasana hati dalam pengambilan keputusan.
Latar belakangnya, pada pandemi COVID-19 memunculkan ketidakpastian dan perubahan besar dalam dunia kerja, mulai dari peralihan ke sistem WFH hingga meningkatnya tekanan mental pada pekerja dan manajer. Kondisi ini menimbulkan berbagai emosi negatif seperti stres, cemas, dan rasa takut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan merespons situasi. Bagi manajer, ketidakstabilan emosi tersebut berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan karena emosi dan suasana hati dapat mengganggu objektivitas, persepsi risiko, serta kemampuan analisis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana emosi muncul dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan selama masa kritis. Lalu ada permasalahan utama. Yang pertama, emosi negatif ini menurunkan objektivitas keputusan. Kedua, mood buruk menyebabkan mispersepsi resiko. Yang ketiga, tekanan emosional memicu keputusan impulsif atau overthinking. Yang keempat, emotional contagion, mood pemimpin menular ke tim. Permasalahan tambahannya, yang pertama, konflik internal antara tuntutan profesional dan kondisi emosional. Yang kedua, kreativitas dan fokus menurun. Ketiga, ketidakpastian membuat manajer kehilangan sense of control. Yang keempat, penilaian tidak konsisten karena mood yang fluktuatif. Selanjutnya, penyelesaian. Ada 3 penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama, regulasi emosi individu. Pertama adalah self-awareness, di mana mengenali emosi sebelum memutuskan. Yang kedua, reappraisal, di mana menafsir ulang situasi secara rasional. Lalu, teknik cooling down sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mindfulness dan manajemen stres. Lalu, dari segi dukungan organisasi. Yang pertama, akses ke counseling dan support psikologi. Yang kedua, komunikasi jelas dan transparan. Yang ketiga, pengelolaan beban kerja yang realistis. Yang keempat, membangun budaya empati dan psychological safety. Yang terakhir, pelatihan kecerdasan emosional. Lalu dari segi pengambilan keputusan, menggunakan data bukan intuisi emosional. Lalu menggunakan teknik debiasing atau devil's advocate checklist objektif. Lalu menggunakan keputusan kelompok, dan terakhir menunda keputusan saat mood negatif memuncak. Kesimpulannya, emosi dan suasana hati berpengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, bertindak, dan membuat keputusan di tempat kerja. Pengelolaan emosi yang baik, termasuk kecerdasan emosional, membantu menjaga objektivitas dan kinerja. Studi kasus pandemi menunjukkan bahwa emosi negatif dapat menurunkan kualitas keputusan manajer, sehingga regulasi emosi dan dukungan organisasi menjadi sangat penting. Dengan memahami dan mengelola emosi, individu serta organisasi dapat bekerja lebih baik, efektif, dan stabil. Sekian video pemaparan dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.